Yuk lanjut kita ke soal berikutnya. Apakah masalah potensial janin pada kasus tersebut? Dalam soal ini ada ibu datang, dia datang dengan keluhan pusing, mudah lelah, dan pucat. Tensinya sedikit rendah, tapi nadi, respirasi, suhu normal, konjungtivanya pucat. TFU-nya 20 cm. Apakah masalah potensial janin yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Nah, untuk mendapatkan keterangan apakah TFU-nya normal atau tidak, teman-teman, maka kita harus memperkirakan terlebih dahulu usia kehamilannya, gitu ya. Usia kehamilannya berapa nih kalau misalnya dia datang di tanggal 18 bulan Maret 2023 dan HPHT-nya 15 Agustus 2022. 3 sisa harinya ini kita tambah 12 pinjam 1 tahun, sisa 7 ya. Nah, bulannya kita kali 4, bulannya kita kali 2. Maka ini 28 minggu, ini 14 hari. Berarti kalau 14 hari itu kan sama dengan 2 minggu. Maka kita dapat 30 minggu, 3 hari usia kehamilannya. Terus TFU-nya berapa? TFU-nya 20 cm. Kalau kita pakai rumus, TFU ideal itu adalah usia kehamilan ditambah 2 cm kan gitu. Maka harusnya TFU dia 32 cm, sedangkan dia hanya 20 cm. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kita, maka kita menemukan bahwa TFU-nya lebih kecil dari usia kehamilannya. Berarti jawabannya yang mana kalau begitu? Dodol. Benar. Anemia bisa menyebabkan IUFD. Benar juga, anemia bisa menyebabkan fetal distress, bisa menyebabkan BBLR. Kalau makrosomia kan enggak ya. Yang menyebabkan makrosomia itu adalah diabetes. Makrosomia itu adalah bayi besar. Nah, bayi besar itu bisa disebabkan oleh diabetes dalam kehamilan. Tapi kan dalam soal ini enggak relevan. Yang mungkin adalah IUFD, BBLR, IUGL, fetal distress, dan prematuritas yang disebabkan oleh anemia. Tetapi dalam soal ini yang tersedia datanya adalah TFU-nya yang lebih kecil dari usia kehamilan. Maka kita jawab IGR. Ingat trik menjawab soal yang kemarin ya, kita hanya menggunakan data yang ada dalam soal. Gimana? Soalnya sudah bikin pusing belum? Memang sengaja ya teman-teman ya saya masukkan soal-soal yang analisisnya butuh lebih gitu. Soalnya yang tahun kemarin tuh yang soal D3 lumayan soalnya rada menjebak. Makanya saya latih teman-teman dengan soal-soal yang harus dihitung, harus jeli, melihat datanya, harus mengenali potensi masalahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau latihan soalnya dari awal udah yang mumet, ke depannya bisa ya. Yuk lanjut, kita ke soal berikutnya. Untuk memastikan diagnosis, perlu dilakukan pemeriksaan apa? Oke, sekarang dia nanyain tentang pemeriksaan penunjang nih teman-teman. Kemarin kita sudah bahas kalau kita ditanya pemeriksaan penunjang, maka kita harus punya dulu kemungkinan diagnosa dalam kasus tersebut. Kita lihat kata kuncinya. Hamil 28 minggu, datang dengan keluhan, batuk sudah lebih dari 2 minggu, sering berkeringat di malam hari. Berat badannya menurun, padahal dia lagi hamil. Hasil pemeriksaan, tensi nadi normal, napasnya cepat. Presentasi kepala belum masuk PAP, TFU 27 cm dengan DJJ normal. Nah, dari data yang ada teman-teman, batuk sudah 2 minggu, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, napasnya cepat. Ini semua mengarah ke gejala TBC atau tuberkulosis. Apa saja gejala TBC? Nah, ini belum ada di video materi ya teman-teman ya, jadi tolong diperhatikan. TBC dalam kehamilan ini ditandai dengan adanya gejala batuk lebih dari 2 minggu,
Kemudian batuknya kadang-kadang disertai dengan darah, muncul gejala sesak napas dan nyeri dada, lalu gejala demam atau berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, malaise itu rasa seperti pegal-pegal, kemudian rasa lemas, letih, lesu, itu namanya malaise. Kalau orang Indonesia bilang malaise itu rasanya masuk angin gitu ya. Kemudian anoreksia itu berat badan menurun, kemudian tubuhnya terlihat lebih kurus, itu anoreksia. Nah, pada pemeriksaan fisik, kalian akan menemukan adanya suara napas tambahan. Jadi kalau kita lakukan auskultasi atau kita dengarkan bunyi parunya, itu akan ada bunyi rongki. Rongki itu bunyinya seperti bunyi mesin giling. Gitu ya teman-teman ya. Itu bunyinya rongki saat dia bernapas. Baik narik napas ataupun mengeluarkan napas itu ada bunyi tambahan di parunya. Lalu apa pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk menegakkan diagnosa? Pada kasus TBC itu dia kan menyerang paru ya teman-teman ya, bakterinya itu menyerang paru. Nah, bakteri itu akan menyebabkan paru-paru itu berisi sekret atau cairan. Nah, kita bisa tegakkan diagnosa dengan pemeriksaan radiologi atau foto toraks di ronsen. Kalau di ronsen nanti akan tampak gambaran seperti awan pada area parunya. Kalau di puskesmas kita bisa lakukan pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam yang sekretnya diambil dari dahak. Jadi sampel untuk pemeriksaan BTA itu diambil dari dahak. Dahak yang dikumpulkan dalam sebuah wadah kemudian nanti dilihat apakah ada bakteri tahan asam di dahaknya tersebut. Lalu bisa juga dilakukan pemeriksaan Mantoux test. Jadi pemeriksaan Mantoux test itu seperti memasukkan obat ke bawah kulit seperti skin test, kemudian diobservasi selama 3 hari apakah ada pelebaran benjolan di area yang disuntikan. Kalau ada berarti dia positif. Nah itu adalah pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk TBC dalam kehamilan. Nah bagaimana penanganan TBC dalam kehamilan? Obat, terapi obat TBC. Untuk obatnya ini sama dengan kondisi tidak hamil, biasanya diberikan isoniazid, rifampicin, dan etambutol, tapi ini bukan kewenangan bidan, maka kalau kita menemukan kasus TBC positif, sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter, dan ini penanganannya harus dokter obgyn dan berkolaborasi juga dengan dokter spesialis penyakit dalam. Ya, untuk persalinannya, TBC itu bisa dilakukan persalinannya secara pervaginam, tidak perlu seksiosesaria kecuali ada indikasi. Ya, nah untuk menyusuinya bagaimana nanti kita bahas lebih detail terkait menyusuinya di nifas. Ya, jadi kita di sini bahas untuk kehamilannya saja dulu. Nah, berarti berdasarkan penjelasan tadi teman-teman, karena di sini dia ada gejala TBC, maka kita lakukan pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam. Kalau hemoglobin jelas ya, ini untuk pemeriksaan anemia. Kalau VCT apa? VCT itu adalah voluntary counseling dan testing. Ini adalah prosedur untuk pemeriksaan HIV, teman-teman. Prosedurnya namanya adalah VCT, Voluntary Counseling dan Testing. Nama alat pemeriksaannya untuk HIV adalah ELISA test. Terus kalau HBsAg apa? HBsAg ini adalah pemeriksaan hepatitis B. Ya. Sudah? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Apakah rencana tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa datanya? Seorang perempuan hamil 32 minggu datang dengan keluhan sesak sejak 1 minggu yang lalu, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tensi normal, nadi normal, suhu normal, napas normal, TFU.
Dalam batas normal, teraba bagian bulat keras di fundus. Bagian bulat keras di fundus berarti kepalanya ada di fundus. Nah, kalau kepalanya ada di fundus berarti dia posisinya bokong, ya. Jadi dia presentasinya bokong, sungsang nih dia. Kalau dia sungsang, maka apa rencana tindakan yang paling tepat? Pada presentasi bokong, teman-teman, di kehamilan, ketika kepala belum masuk dari panggul, belum masuk ke dalam kepala. Ketika bokong belum masuk ke pintu atas panggul, maka kita masih bisa berharap si bokong ini berputar, ya, dengan memposisikan ibu niches, ya. Atau kalau nggak ada posisi niches, nama lain dari posisi niches itu adalah posisi genupectoral. Sama ya, niches dengan genupectoral itu sama. Jadi posisi niches ini adalah dengan ibunya bersujud, lututnya bertemu dengan dada ibu, gitu ya. Nah, dengan posisi niches, teman-teman, kita meninggikan area bokong dengan harapan kepala janin itu bisa berputar ke bawah dibantu dengan gravitasi, ya, karena kepala itu kan bagian terbesar dari janin. Nah, harapannya ketika kita berikan gaya gravitasi dengan posisi niches, si kepala ini akan berputar, gitu ya. Ini gambarnya saya nggak dapet yang kepalanya di atas, teman-teman. Tapi posisi nichesnya ya yang harus diperhatikan ini adalah posisi niches. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang A. Kak, kenapa enggak yang E? Kolaborasi tindakan eksternal cephalic version. External cephalic version itu adalah versi luar. Mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah versi luar. Jadi versi luar itu adalah kalau dia letak bayinya janin atau presentasinya bokong, itu janinnya diputar secara manual oleh dokter. Nah, versi luar itu adalah opsi terakhir, teman-teman. Opsi terakhir, kenapa? Karena risikonya tinggi. Risikonya ketika kita melakukan versi luar itu adalah lilitan tali pusat yang pertama, dan yang kedua adalah solusio plasenta. Karena kalau misalnya ternyata tali pusatnya pendek, kemudian dilakukan versi luar, si plasentanya itu bisa tertarik dan akhirnya terjadi solusio plasenta. Jadi ini adalah opsi terakhir dan hanya boleh dilakukan saat kita siap untuk melakukan SC Sito di rumah sakit. Jadi tidak boleh dilakukan di luar rumah sakit. Nih Kak, ada yang tanya, Kak, berapa lama posisi nichesnya? Oh, berapa lama posisi nichesnya? Referensinya beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang menuliskan 15 menit, tapi yang paling lama ada yang menuliskan 30 menit. Ya, semakin rutin, semakin tinggi keberhasilannya. Tetapi yang harus diperhatikan, posisi niches ini seringkali membuat ibu merasa tidak nyaman, teman-teman. Jadi kalaupun ibu tidak kuat untuk 30 menit sekaligus, bisa dipotong-potong. Misalnya habis sholat 10 menit, setiap habis sholat 10 menit, itu juga boleh. Gitu ya. Tapi yang ideal yang disarankan itu adalah 15 sampai dengan 30 menit. Kalau bokong sudah masuk PAP, Kak? Kalau bokong sudah masuk panggul, maka ini tidak bisa lagi dilakukan. Ya, hanya bisa dilakukan jika bokong belum masuk PAP. Karena kalau sudah masuk PAP, dia sudah terkunci, teman-teman, bokongnya. Dia tidak bisa lagi untuk berputar. Ya.